Halo semuanya, udah lama nggak bikin video, kembali lagi nih. Dan kenalin aku, karena Josi di video catatan ibu. Sebelum masuk ke videonya, aku mau ngucapin dulu minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk kalian yang merayakan. Semoga berkah dan semoga kalian bisa bertemu di lebaran yang akan datang atau tahun depannya sampai sana. Dan langsung aja ya kita masuk ke catatan wibu episode ke-20. Ya, catatan wibu episode ke-20, review anime Grand Blue. Let's go. Ya, jadi ini adalah anime komedi yang masuk list favoritku. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Mari kita bahas ya. Kita mulai dari gambaran kasarnya dulu. Awalnya tuh aku mengira ini akan jadi anime yang membosankan ya, karena aku memang nggak ada clue sama sekali tentang apa animenya. Tapi memang di situ sudah tertera tentang genrenya kayak komedi dan teman-temannya. Ya aku nggak berekspektasi tinggi karena Grand Blue diving gitu. Tapi setelah masuk nonton episode pertama kayak pandu gitu. Oh ya, ini merasa kayak bahwa anime ini adalah salah satu anime yang worth it untuk ditonton. Kita masuk ke sinopsis. Ini bercerita tentang seorang pemuda bernama Iori ya. Aku lupa nama keluarganya Iori. Iori ini baru lulus dari SMA-nya dan ingin menikmati suasana baru sebagai seorang mahasiswa atau maba, mahasiswa baru. Dan dia tuh pindah ke sebuah universitas yang ada di daerah tempat, aku lupa namanya apa daerahnya, pokoknya di deket-deket laut. Dan di situ dia dijemput oleh pamannya dan tinggal di tempat pamannya. Dan rumah pamannya itu adalah diving shop, tempat penyelam ya, toko penyelam gitu-gitu, menyewakan segala macam jenis alat penyelam kan. Ceritanya dimulai ketika Iori menginjakkan kakinya di toko diving shop itu, atau ya di diving shop itulah. Sinopsisnya sudah, kita masuk ke autornya. Nah, ini autornya ini adalah Inoue Kenji. Lahir di tahun 1980 di Tokyo, seorang pengarang light novel dan juga komik maker, sebetulnya mangaka, atau dia juga bisa disebut sebagai planner. Dia pekerjaannya planner tuh apa ya, kurang lebih sebagai perencana gitu ya, antara di perusahaan. Kalau kalian bisa ngecek nanti di Google, bisa coba cek sendiri. Salah satu karya yang menurutku cukup terkenal adalah Baka to Testo Shokanju. Itu salah satu anime komedi yang aku sukai itu. Dan aku baru tahu itu setelah menonton keduanya gitu. Waktu aku ngeriset bahan ini, aku baru tahu bahwa iya, ini mereka dua anime ini berada pada satu autor yang sama atau pengarang yang sama. Jadi waktu aku menyadari itu kayak nggak kaget, ternyata memang sebagus itu komedinya. Dan ya kita masuk ke about and production. Untuk autornya tadi sedikit aja, nggak perlu banyak-banyak. About and production dari komiknya Grand Blue dulu. Sebuah komik yang dikarang oleh Kenji Inoue dan diilustrasikan oleh Kimitake Yoshioka, dan sudah rilis sejak tahun 2014. 23, terbilang hampir 10 tahun ya, hampir 10 tahun lah ya, 9 tahun 8 tahun gitu perkiraan estimasinya. Diterbitkan oleh Kodansha pada majalah Good Afternoon-nya. Dan volume pertamanya itu rilis di 7 November 2014, berarti volume pertamanya itu rilis di akhir 2014. Dan terakhirnya itu ada volume ke-20, itu kalau nggak salah rilis di tahun 2023 April lalu ya, 2 bulan atau sebulan yang lalu. Lalu untuk animasinya itu diumumkan pada majalah yang sama ya, pada tanggal 7 Maret 2018. Jadi terbilang 4 tahun setelah komiknya itu debut, ada adaptasi anime. Itu normal lah ya, ada yang mau adaptasiin. Studio yang bertanggung jawab untuk menggarap itu Zero G. Zero G itu siapa sih? Familiar? Sebenarnya nggak terlalu familiar ya namanya.
tapi dia itu beberapa ada karya yang mungkin kalian tahu belakangan itu Isekai no Biri itu garapannya Zero G. Buat yang udah nonton mungkin bisa tahu lah ya gambaran kasarnya tentang garapan dari itu. Atau One Room mungkin beberapa diantaranya itu anime-anime yang standar-standar gitu, bukan yang wow atau gitu loh yang kayak ngena banget ke penonton. Untuk animenya sendiri itu tayang 14 Juli 2018 sampai 29 September 2018. Kira-kira tuh ada 13 episode atau 12 episode, nanti aku tayangin di sini. Langsung aja kita masuk ke review, nggak perlu lama-lama. Reviewnya dari grafis sendiri, menurutku secara visual animenya itu nggak ada masalah sama sekali. Dia menjelaskan tentang ya sesuai dengan judulnya tadi ya, green blue itu ya, laut gitu, menjelaskan tentang visual lautnya itu dapat, warnanya kontras, vibrant warnanya itu ya. Dan sebenarnya untuk visual sendiri, grafisnya tuh nggak ada masalah gitu untuk secara yang dilihat gitu. Animasinya oke untuk kapasitas anime komedi. Jadi ya ini terbilangnya grafisnya bagus, desain karakternya juga bagus. Mungkin buat kalian yang suka ekspresi atau apa, atau JoJo atau gimana, ini menurutku salah satu anime yang cukup bagus gitu. Dan di beberapa situasi juga di dalam animenya itu ada referensi JoJo yang mungkin kalian bisa nemuin di situ. Ada satu atau dua gitu. Dan ada beberapa referensi anime lain kayak Evangelion atau beberapa animasi yang dijadikan referensi, atau bisa dibilang itu namanya Easter egg lah. Masuk ke alur cerita. Untuk alur ceritanya sendiri sebenarnya aku merasa bahwa anime Grand Blue itu anime yang terbilang cukup oke ya, mengingat Bakatu Testo Sokanju itu memiliki nilai moral yang ada, komedinya ada, banyak unsur yang dituangkan dalam satu anime komedi itu. Dan Bakatu Testo sendiri itu menurutku memiliki cerita yang kompleks dan menarik. Ya dibilang berat sih enggak, dibilang berat juga enggak, ya namanya anime komedi yang pada umumnya. Tapi di sini mengusung tema yang baru teman-teman, dan beberapa temanya pokoknya baru lah yang dibawa, kayak ada minuman keras, ada nutrian atau bugil gitu-gitu. Dan menurutku itu sesuatu yang lucu ya untuk dijadikan objek komedi. Perlu diingat ya, ini hanya untuk objek komedi saja, dan ya carefree banget memang ceritanya, nyantai, sangat chill banget, carefree, please gitu. Jadi mungkin kalian kalau memang mau cari anime yang santai, nggak terlalu mikir berat, ini salah satu opsi lah ya dari segi cerita. Dan untuk karakter, kita masuk ke penilaian karakter. Di sini aku menilai kayak karakter-karakter di sini nih benar-benar dipusatkan ke beberapa karakter utama. Memang karakter utama itu menjadi poros dari ceritanya, kayak Kohei, Iori atau Chisa sendiri itu menjadi pusatnya di situ, dan orang-orang di sekitarnya tuh memang tugasnya sebagai support dari karakternya itu sendiri. Dibilang bagus, karakternya menurutku bagus, nggak yang aneh-aneh gimana. Ini adalah tipikal anime komedi pada umumnya, formula anime komedi pada umumnya. Ada yang lempar jokesnya, ada yang nge-punchline-nya, ada yang ya gimana pun cara nge-punchline itu antara dipatahkan atau gimana, itu udah ada di situ, formulanya udah cukup bagus. Karena Inoue Kenji sendiri kan sudah berpengalaman di Bakatu Test. Mungkin kalau ada yang udah nonton Bakatu Test tuh pasti udah ngerti lah ya. Atau mungkin kalian bisa nonton Grand Blue dulu terus kalian tertarik nonton Bakatu Test, nggak ada salahnya, itu bagus. Mereka dua-duanya itu anime yang bagus menurutku. Oh iya, mungkin kalian bisa nonton di Muse Indonesia kalau masih ada. Di Muse tuh ada Bakatu Test. Dan balik lagi ke karakternya sendiri, itu memiliki karakter development loh yang mengejutkanku. Untuk kapasitas anime komedi ada karakter developmentnya, event-eventnya menurutku juga cukup bagus, karakter developmentnya tertata, arahnya tuh jelas gitu loh. Dan ini harusnya aku bahas di alur cerita ya, alur cerita yang memiliki tujuan yang jelas, arahnya jelas, eksekusinya tuh meskipun variatif lah ya bisa disebutnya, tapi masih memiliki tujuan yang jelas lah. Entah itu alurnya cepat atau lambat, pace-nya itu lambat, ngebutnya itu semua selera ya, kalian suka yang mana. Tapi aku merasa ini pace-nya enak, santai, chill, tujuannya tuh ada, jelas, dan
memang animenya sih dikhususkan untuk kalian yang memang mencari santai-santainya aja, untuk komedi aja ya, bukan untuk sesuatu yang kayak kalian ingin mikir atau kalian ingin memfokuskan atau menghypekan diri kalian. Enggak, ini enak kok untuk di situ. Untuk musiknya sendiri ya, musiknya sendiri menurutku keren, backgroundnya itu sangat ikonik ya. Kalau kalian mungkin denger masuk jokesnya waktu masuk ke ceritanya, juga masuk ke cerita utama atau pada waktu santainya, aspek-aspek yang seperti itu secara musik sih ada. Nikmatnya itu memang apa ya, face, karena mereka tuh komedinya yang dibilang ekspresi, menggunakan ekspresi. Jadi lagunya itu ada yang lagu hype tung gitu dan nanti ketika santai balik ke lagu yang lebih chill, lebih nyantai, lebih bisa membaur pada cerita. Dan menurutku nggak ada masalah, overallnya sound effectnya bagus, background musiknya bagus. Untuk openingnya aku lupa nulis, jadi nanti aku kasih gambarnya, ini openingnya. Dan untuk endingnya aku kasih gambar juga di sini, aku lupa nulis musiknya. Dan yang terakhir itu adalah kesimpulan. Oke, kesimpulan ini sebenarnya udah aku sebutin di aspek review tadi lah ya. Jadi yang bisa aku bilang adalah ini adalah salah satu anime yang mungkin kalian cari komedi yang nggak terlalu berat, asik, dan menggunakan ekspresi ini oke. Tapi perlu diingat ini bukan untuk anak di bawah umur sebenarnya. Menurutku sendiri sih, kalau kalian sudah berumur 15 tahun ke atas nonton ini itu oke-oke aja, karena perlu bertanggung jawab sendiri terhadap diri kalian ketika kalian mau nonton apa. Dan ini tontonan yang menurutku bukan untuk anak-anak loh ya, banyak unsur-unsur yang kurang enak untuk dilihat anak-anak, karena anak-anak pasti ada rasa penasaran untuk mencoba atau meniru itu. Kalau udah beberapa umur kayak 15 tahun ke atas mungkin sudah bisa lebih bertanggung jawab terhadap diri mereka, karena ya ini hanyalah sebuah tontonan atau sebuah animasi. Jadi take a grain of salt gitu. Animasinya bagus, padahal gak ada masalah sama sekali, tapi ini bukan anime untuk semua kalangan, perlu diingat ya. Tidak untuk semua kalangan, tapi untuk kalian yang memang sudah bisa bertanggung jawab terhadap apa yang kalian tonton, mungkin ini ya. Oke, sekian aja untuk video catatan Wibu yang episode 20 ini. Sebenarnya aku juga minta maaf ya, banyak hal dari salah kata, tindakan, maupun ya apapun yang aku lakukan di channel Kanojo ini lah. Minta maaf, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya sekian aja lah ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Terima kasih yang udah nonton sampai selesai.